Gerakan Pemuda Ansor ini memang adalah ototnya Nahdlatul Ulama. Tidak boleh Rois Am misalnya dibiarkan ikut pertentangan. Tidak boleh Ketua Umum PBNU dibiarkan ikut ngangkut kursi misalnya. Karena ototnya NU ini adalah Gerakan Pemuda Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, Yang Mulia Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Pak Wiranto, dan juga sekarang penasehat pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima TNI Bapak Sigit Prabowo dan Bapak Agus Subianto, yang saya hormati Ketua Umum Partai Politik yang hadir. Ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Saya ingin gunakan sapaan sahabat karena prejengannya ini prejengan Ansor juga sebetulnya. Sahabat Kaisang Pangarep Joko Widodo. Nasabnya harus disebut supaya belakangan hari nanti tidak ada yang mengutak-utik. Yang saya hormati Ketua BPIP Pak Yudian Wahyudi, para tamu undangan, ini banyak juga ada yang hadir dari Majelis Profesor NU, Protolan Pemuda Ansor NU maksudnya. Habis ini bisa segera kongres. Para pimpinan badan-badan otonom NU yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sahabat Yakut Khalil Qaumas dan penggantinya sahabat Adin Jauharuddin, yang saya cintai dan saya banggakan, kader-kader Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Serbaguna, Alhamdulillah
merefleksi hampir 10 tahun terakhir pergulatan bangsa kita tercinta ini, saya merasa patut membuat kesimpulan bahwa dekade yang baru saja kita jalani dan hampir kita selesaikan ini adalah dekade investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Kita berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kerja keras beliau, kecerdasan dan kebijaksanaan kepemimpinan beliau berhasil meletakkan dasar-dasar yang sangat penting untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Keberhasilan Presiden Joko Widodo itu apabila kita cermati tidak lepas dari adanya 3 elemen yang sangat mendasar dan penting sekali di dalam pergulatan yang beliau jalankan. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa beliau mengorientasikan strategi yang beliau jalankan itu untuk menghasilkan jejak-jejak yang nyata dan terukur. Menghasilkan athar hissiyah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, baik berupa jejak-jejak pembangunan fisik maupun perbaikan-perbaikan tatanan yang dilembagakan yang akan memperbaiki, meningkatkan kinerja yang lebih kuat, lebih produktif bagi bangsa ini. Dan yang kedua saya kira juga sangat mendasar bahwa beliau tidak pernah meninggalkan prinsip kesinambungan. Dan ini adalah prinsip yang sesungguhnya juga ditegakkan oleh risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa misi beliau adalah misi tatmim, menyempurnakan, bukan tabdil, mengganti sama sekali. Karena jelas kita dimanapun, dari titik manapun kita mulai, kita sebetulnya telah menggenggam hal-hal baik dari masa lalu yang tidak boleh kita abaikan, tetapi harus kita kembangkan dan kita sempurnakan menjadi lebih baik lagi untuk masa depan. Ini adalah juga sifat dasar, karakter dasar dari setiap perubahan sosial. Suatu tabiah dari taghayyurat ijtimaiyah yang bisa kita lihat sepanjang sejarah. Maka strategi apapun harus didasarkan pada prinsip kesinambungan ini. Dan elemen yang ketiga adalah bahwa semuanya dipikirkan, dirancang, direncanakan secara hati-hati dan sungguh-sungguh dengan mengikuti suatu nalar
yang logis dari realitas menuju cita-cita. Bahwa yang kita kerjakan bukan hanya lamunan kosong, tapi kita memulai dari kenyataan, dari realitas, dari fakta-fakta, dan membuat tindakan-tindakan yang logis untuk mendorong terjadinya perubahan, lahirnya realitas-realitas baru yang lebih baik. Ini adalah prinsip yang juga kita lihat selama ini ditegakkan oleh Presiden Joko Widodo. Strategi kita harus makul mantiqiyan, harus masuk akal secara logis, tidak boleh hanya berupa angan-angan saja. Gerakan Pemuda Ansor ini memang adalah ototnya Nahdlatul Ulama. Tidak boleh Rois Am misalnya dibiarkan ikut pertentangan. Tidak boleh Ketua Umum PBNU dibiarkan ikut ngangkut kursi misalnya. Karena ototnya NU ini adalah Gerakan Pemuda Ansor. Tetapi bukan hanya itu, Gerakan Pemuda Ansor ini juga harus bisa berfungsi sebagai peretas jalan menuju masa depan. Saya senang mendengar laporan dari Ketua Umum sahabat Adin Jawaharudin tadi yang telah mencanangkan sejumlah hal strategis sebagai agenda Gerakan Pemuda Ansor ke depan. Saya minta kepada seluruh jajaran pimpinan pusat Gerakan Ansor beserta seluruh kader-kader Ansor dan Banser seluruh Indonesia agar belajar dari Presiden Joko Widodo. Saya sangat berbesar hati dan menaruh harapan kepada sahabat-sahabat semua. Ansor dan Banser, saya yakin siap bergerak, siap berjuang, siap memenangi masa depan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.